bu sarayda geçmez. Sultan Süleyman Han sadece Osmanlı'nın değil, tüm cihanın sultanıdır. Dan warga bersiap siaga. Bencana kembali datang dengan kekuatan lebih besar. Baruna dan warga desa bahu-membahu menahan gempuran. Inilah serangan pamungkas Baruna. Mengembalikan damai untuk semua. Marjan, rayakan manisnya kemenangan. Tiap Ramadan, Ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi. Yuk sahur, cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa buat kamu bahagia, buat bahagiamu lebih sempurna. Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan di sisi Allah, sesungguhnya berpuasa adalah bagian dari rukun Islam, yaitu puasa. Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita harus menjalankannya tanpa melewatkan satu hari pun. Namun apakah Anda tahu
Apa saja contoh-contoh perkara yang dapat menjadikan ibadah puasa kita sia-sia? Pemirsa, berikut adalah 5 hal yang patut dihindari ketika kita sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Pertama, tanpa ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan sulit bisa selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka tentu ia bisa tersesat. Tidak ada penuntun yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, masih meneruskan maksiat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Su'aib Al-Arnaut mengatakan bahwa sanadnya jayyid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan laghu dan rafat. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah padanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Al-A'zami mengatakan bahwa sanad tersebut sahih. Laghu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Sedangkan rafat adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita, atau dapat pula bermakna kata-kata kotor. Ketiga, masih pelit dengan harta, padahal di bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk bersedekah. Dari Ali, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, untuk orang yang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia pada tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keempat, puasa tapi tidak sholat. Pakar fikih kerajaan Saudi Arabia pada masa silam, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya, apa hukum orang yang berpuasa namun meninggalkan sholat? Beliau rahimahullah menjawab, puasa yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan sholat tidaklah diterima, karena orang yang meninggalkan sholat berarti kafir dan murtad. Dalil bahwa meninggalkan sholat termasuk bentuk kekafiran adalah firman Allah Ta'ala, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 11. Alasan lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembatas antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah melanjutkan, kami katakan, sholatlah kemudian tunaikanlah puasa. Adapun jika engkau puasa namun tidak sholat, amalan puasamu akan tertolak karena orang kafir, sebab meninggalkan sholat tidak diterima ibadah darinya. Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Kelima, sholat tarawih super ngebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat adalah yang lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat muhtasiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab beliau Bulughul Maram, bab dorongan agar khusyuk dalam sholat. Sebagian ulama menafsirkan ikhtisar muhtasiran dalam hadis di atas adalah sholat yang ringkas atau terburu-buru, tidak ada tumakninah ketika membaca surat, rukuk dan sujud. Demikian ceramah singkat edisi kali ini. Semoga Allah menerima setiap amalan kita di bulan Ramadan dan dijauhkan dari kesia-siaan dalam beramal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bendera berapa banyak, Kang? Ya kira-kira ada 100 buah nanti kita pasang. Dari sini nanti kita akan pasang sampai ke ujung masjid sana. Banyak banget. Oh iya, harus begitu. Ini merupakan salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana, Bu? Biasa ke masjid, sholat duha. Ngapain antum lihat-lihat? Itu kain apa, Mas? Kok hitam? Ada yang lagi berkabung. Ini, antum tanya ini. Banyak tanya antum. Ini tuh identitas kami. Apa Islam seperti ini, Mas? Ditanya baik-baik kok. Antum itu banyak cincong ya? Sudah. Ini nih, Bu. Ada klepon nih. Mau nggak? Silakan, Mas. Makanan khas Nusantara. Apaan ini? Ini tuh bukan makanan Islami. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada sunnah Nabi makan klepon. Sunnah Nabi makannya kurma. Sunnah Rasul. Bu, makanan itu tidak ada agamanya. Selama semua itu halal dan thayyib, itu tidak boleh membeda-bedakan makanan. Alah, yaudahlah. Cuma, assalamualaikum. Tidak apa-apa, Dan. Lanjutkan. Ya, silakan. Kang. Ya. Astagfirullahaladzim, siapa yang pasang bendera ini? Tidak ada di zaman Nabi, ya Allah. Harus Anda ganti dengan bendera hitam. Abu! Apa-apaan kamu? Astagfirullahaladzim, adab antum. Antum yang kira-kira itu bendera bukan bendera Islam. Antum orang Muslim harus pakai bendera ini. Itu bendera-bendera Tauhid. Bisa-bisanya pakai bendera ini. Apaan ini? Merah putih tidak boleh dan tidak bisa digantikan oleh bendera apapun. Ini adalah jiwa raga bangsa Indonesia yang diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa. Jangan asal-asalan kamu. Antum gak paham. Oh iya, Kang. Mas Abu kok gitu ya? Gitu gimana, Dan? Enggak, maksudnya kalau sama saya itu marah-marah mulu bawaannya. Nih, gimana ya? Tadi itu saya nanya baik-baik ya. Marah-marah dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Dimaklumi saja, Dan.
Yang penting kamu tetap ramah dan baik. Gimana? Sama tadi juga ya. Saya kan merhatiin, selain bawa bendera hitam, jidatnya juga itu hitam. Maksudnya beda sama Kang Syarif dengan Kang Ari mah. Padahal kan sama-sama muslim ya. Ya mungkin bagi sebagian kecil orang itu merupakan suatu tanda ketaatan karena bekas sujudan. Padahal bekas sujud itu sebenarnya adalah dengan berperilaku yang baik, ramah, toleran. Bukan dengan memaksa dihitam-hitamkan jidatnya. Karena sujud itu harus dengan sepenuh hati. Memaksa membuat tanda jidat hitam itu justru malah bisa berdosa. Iya, karena itu merubah ciptaan Tuhan yang indah. Oh, ngerti. Lah, itu bukannya Kang Ari, Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nih pada kumpul. Ya, yuk duduk Kang Ari. Oh iya Kang, Kang Syarif yang masang bendera merah putih di dekat saung. Oh itu, iya aku sama Dani tadi yang pasang di situ. Ada apa Kang Ari? Jadi gini Kang, tadi saya mergokin Abu mau ganti bendera merah putih sama bendera hitam. Yang katanya itu bendera tauhid. Padahal itu kan bendera khilafah. Dan organisasinya pun sudah dibubarkan di seluruh negara. Bahkan si Abu nyiram bendera merah putih itu bendera togut Kang. Astagfirullahaladzim, ada aja si Abu. Negara kita itu bukan negara togut. Benderanya juga bukan bendera togut. Indonesia itu sudah sangat islami, meskipun bukan negara Islam. Jadi tidak boleh ditogut-togutkan. Pancasila sangat islami, merah putih sangat islami. Apalagi yang kita persoalkan. Negara kita itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasul, negara Madinah, di mana semua agama itu boleh hidup dengan ramah berdampingan. Ya sudah, Kang Ari, rencananya kampung kita besok itu mau ngadain acara sedekah bumi. Jadi Kang Ari sama Dani besok ikut ya. Emang sedekah bumi itu apaan, Kang? Sedekah bumi itu seperti syukuran. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Tahun ini kita diberikan hasil panen yang melimpah. Dan itu juga merupakan bukti kita cinta tanah air. Oke? Tapi emangnya saya non-muslim boleh ikut? Oh tentu boleh. Karena sedekah bumi itu tidak hanya untuk orang muslim. Lagian kita kan saudara. Oke? Tapi togut apaan? Togut itu melampaui batas, dolim lah begitu. Kirain mah terlalu bagus. Itu mah tugut. La ilaha illallah hayyum baq sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Astagfirullah, ini apa syirik ini? Mas, kamu sudah keterlaluan, Mas. Apa yang Antum tidak tahu? Ini syirik dan harus dihancurkan. Astagfirullahaladzim, Abu. Sedekah bumi itu bukan syirik. Justru kita di sini berdoa dan tahlilan. Dan makanan-makanan ini akan kita makan sama-sama. Dan sebagian juga kita sedekahkan kepada makhluk lain selain manusia. Sedekah sama siapa? Jin, setan, demit gentayangan. Jangan sembarangan Antum. Abu dan yang lain dengerin ya. Sedekah bumi itu perwujudan dari syukur dan cinta tanah air. Bersedekah terhadap makhluk Allah yang lain, ada semut, ada serangga, dan lain-lain. Bukan memberikan sesembahan terhadap demit, dan juga bukan mubazir. Bersedekah itu tidak hanya kepada manusia kan? Betul. Justru perilakumu yang merusak harmoni sesama manusia, dan manusia dengan alam. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, yang memimpin dan mengatur serta peduli terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.
Jadi jangan mudah membid'ah-bid'ahkan dan mensyirikkan sesuatu yang jelas halal, Bu. Don't judge by the cover, bro. Udah, terserah antum semua. Ana tidak ikut-ikutan. Tapi seger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Bersedekah dalam kondisi sehat lebih utama daripada berwasiat sedekah ketika sudah menjelang ajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Santri Digital. Selamat hari Ahad dan selamat beraktivitas. Berjumpa lagi dengan kami di segmen Ensiklo Santri. Kali ini kami akan menyajikan informasi seputar etika sedekah yang akan menambah khazanah keilmuan santri digital sekalian. Perbuatan baik yang dilakukan dengan cara tidak baik, maka keutamaannya akan hilang. Begitu juga dengan sedekah. Meski sedekah adalah amal sosial yang mulia, kalau tidak dilakukan dengan etika yang baik, maka berbalik menjadi tidak baik. Semua jenis sedekah memang baik, namun bisa jadi akan berbeda keutamaan dan nilainya, sangatlah tergantung niat dan kondisi hati dari orang yang bersedekah, serta apa kepentingannya terhadap sasaran sedekah. Semua itu persoalan etika. Bagaimana seseorang harus bersedekah, barang apa saja yang layak disedekahkan, dan lain sebagainya. Etika sedekah yang pertama, yaitu sedekah siriyah. Sedekah ini sangat utama, karena sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan membuahkan keikhlasan dan selamat dari sifat riya. Perlu diketahui, bahwa yang utama untuk disembunyikan adalah sedekah kepada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk menutupi aib mereka, sehingga tidak tampak serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Tidak diketahui bahwa tangannya berada di bawah dan bahwa dia orang yang tidak punya. Kemudian sedekah dalam kondisi sehat. Bersedekah dalam kondisi sehat lebih utama daripada berwasiat sedekah ketika sudah menjelang ajal atau ketika sedang sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Rasulullah pun mengatakan, bersedekahlah engkau dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya, maka janganlah kamu tunda seperti ruh tiba di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian, padahal telah menjadi milik fulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Sedekah memang mulia, tetapi tidak boleh ekstrim, artinya harus rasional, yaitu harus dilakukan ketika kebutuhan primer keluarga sudah terpenuhi. Seorang harus bisa melihat skala prioritas masing-masing, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus dinomorduakan. Tetapi juga harus dipahami bahwa jangan kemudian kebutuhan primer menjadi alasan untuk tidak bersedekah. Demikian tadi adalah beberapa etika sedekah yang utama menurut Islam. Namun tidak hanya itu saja, masih ada beberapa etika lain yang harus diperhatikan, seperti halnya sedekah dengan kemampuan maksimal, yaitu hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya dan menyisakan secukupnya untuk dia sendiri, karena khawatir akan fitnah fakir atau kemiskinan. Sebab boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan sehingga merusak pahala. Berlanjut pada etika selanjutnya, yaitu sedekah untuk menafkahi anak istri, bersedekah kepada kerabat, tetangga, dan jihad fisabilillah, serta bersedekah jariah. Dan sedekah jariah ini adalah salah satunya sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila cucu Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana santri digital? Menarik bukan? Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shopee Big Ramadan Sale, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon, terbesar se-Indonesia. Beli semua di Shopee. Ada yang berbuka sekejap demi berbukamu yang lengkap, karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Lengkapi bulan suci dengan air yang murni, Aqua dulu. Kalian percaya nggak ibuku superhero? Ibuku istimewa, selalu istimewa untukku. Tiap Ramadan, ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam, menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi. Yuk sahur, cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. So Good Sosis Premium, gak ada yang ngalahin, gak ada yang nyaingin, gak ada yang ngimbangin. So Good Sosis Premium dibuat dari daging pilihan terbaik. Crunchy-nya, juicy-nya, gak mungkin dilupain. Selamat puasa, semangat guys. Lebih baik, So Good. Kamu haus perhatian. Kamu olahraga. Ada yang perhatiin? Tidak ada. Haus? Ada air minum. Di kulkas? Tidak ada. Dispenser? Tidak ada. Gelas-gelas? Tidak ada. Di lantai? Tidak ada. Cari air minum di Gomar. Pasti ada. Apresiasi buat karyawan dan kirim hadiah untuk rekan kerja Made Simpler dengan Grab Gift. The homey feeling dan positive vibe, itu yang aku inginkan untuk rumahku. Kupilih warna warm toast dari Nippon Paint yang hangat untuk membuat ruang keluarga jadi lebih hidup. Hebatnya Nippon Paint, jadikan Ramadan lebih berwarna. Tiap Ramadan, ibu melakukan lebih banyak kebaikan, termasuk nyiapin sahur pulang tarawih. Cukup dengan Royco aja, masak lezat bernutrisi. Ungkep ayam, menyerap sempurna. Favorit aku kan, Bu? Bu, jadi sahur pakai ayam goreng Royco. Jadi, biar kita kuat puasanya, sahurnya yang lezat bernutrisi.
Yuk sahur cukup dengan Royco aja. Lezatkan ayam goreng saat sahur tanpa tambahan bumbu lain. So Good Sosis Premium, gak ada yang ngalahin, gak ada yang nyaingin, gak ada yang ngimbangin. So Good Sosis Premium dibuat dari daging pilihan terbaik. Crunchy-nya, juicy-nya, gak mungkin dilupain. Selamat puasa, semangat guys. Lebih baik, So Good. Pernah lihat di mana ya? Ente kenapa nyamain muka saya? Aku Naga. Siapa kau? Saya Jack Ahmad Zakaria. Rasa-rasanya aku pernah lihat kau di sinetron. Ane pernah lihat muka ente di bioskop. Bang Jack, kenapa turun di sini, Bang? Jangan-jangan Bang Jack punya saudara kembar. Delisa cinta Umi karena Allah. Allahu Akbar. Lembutku kenang kasihmu Mana Nabi? Lu tidak diajak. Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah mana? home. They're coming back home. Put on your smile. It'll be alright. Kebersamaan mempertemukan kita pada keluarga. Nyalakan kebersamaan bersama Telkomsel Siaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah. آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك سمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan dengan rizki darimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai Tuhan yang maha penyayang. Kalian percaya nggak ibuku superhero? Ibuku istimewa, selalu istimewa untukku. Si Bogwarawiri tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Lengkapi bulan suci dengan air yang murni, Aqua dulu. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Good Sosis Premium, gak ada yang ngalahin, gak ada yang nyaingin, gak ada yang ngimbangin. So Good Sosis Premium dibuat dari daging pilihan terbaik. Crunchy-nya, juicy-nya, gak mungkin dilupain. Selamat puasa, semangat guys. Lebih baik, so good. Bahagiaku bersamamu, hidup hampa tanpamu. Hanya kamu yang ku mau, kaulah yang cerahkan hariku. Kalau yang digoreng selalu bisa buat kamu bahagia, buat bahagiamu lebih sempurna. Bimoli, sempurnakan bahagiamu. Ada yang berluka sekejap
demi berbukamu yang lengkap. Karena mereka tahu memberikan kebahagiaan adalah kebahagiaan. Nereye gidiyoruz Gülşah? Önce valide sultanımıza, sonra seninle derse gideceğiz. Yine mi ders? Oyun yok, ders var. Manisa'ya dönelim anne. Bu sarayda hep ders. Mustafa'm artık bu kavgayı bıraksak. Her sabah aynı oluyor oğlum. İtiraz etme. Çocuk iyi misin? Çocuk değilim ben, Şehzade Mustafa'yım. Bırak beni, babama gideceğim ben. Olmaz. Yalnız gitmek yasak. Valide Sultan'a bir şey söyleyecek, derdimi anlatacak durumum yok ki. Bak gördün. Onun emrini